Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Firda Novianisa dengan NIM 24010200026. Saya merupakan mahasiswa aktif program studi Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai modul pembelajaran terkhusus pada pengembangan bahan ajar. Seperti yang sudah kita ketahui teman-teman, semasa sekolah kita seringkali berjumpa dengan yang namanya modul. Tapi apa sih yang dimaksud dengan modul dan kenapa modul itu penting dalam proses pembelajaran? Pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai pengertian modul, karakteristik dari modul, tujuan modul, dan juga sampai langkah-langkah dalam penyusunan modul. Yang pertama, pengertian modul. Nah, istilah modul dalam dunia teknologi itu diartikan sebagai alat ukur yang lengkap dan merupakan satu kesatuan program yang dapat mengukur tujuan. Nah, modul sendiri itu dipandang sebagai paket program yang disusun dalam bentuk kesatuan tertentu guna untuk keperluan belajar. Sedangkan Departemen Pendidikan Nasional sendiri mendefinisikan modul sebagai suatu kesatuan bahan belajar yang disajikan dalam bentuk self-instruction. Artinya, bahan belajar yang disusun di dalam modul itu dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri dengan bantuan yang terbatas dari pendidik ataupun orang lain, sehingga benar-benar peserta didik itu belajar secara mandiri menggunakan modul tersebut. Nah, walaupun ada bermacam-macam batasan dari modul, namun ada kesamaan pendapat bahwa modul itu merupakan suatu paket kurikulum yang disediakan khusus untuk peserta didik belajar mandiri atau belajar sendiri. Nah, karena modul adalah suatu unit yang berdiri sendiri dan terdiri atas suatu rangkaian kegiatan belajar yang disusun untuk membantu peserta didik mencapai sejumlah tujuan yang dirumuskan secara khusus dan juga jelas. Dengan demikian, pengajaran modul dapat disesuaikan dengan perbedaan individual peserta didik, yakni mengenai kegiatan belajar dan juga bahan pelajaran yang akan dipelajari atau dimasukkan di dalam modul tersebut. Karakteristik modul. Nah, di sini terdapat 5 karakteristik modul. Yang pertama itu adalah self-instruction. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, self-instruction artinya modul itu harus dibuat agar peserta didik bisa belajar secara mandiri. Sehingga di dalam modul itu harus materinya dibuat sedetail mungkin, sejelas dan juga sebagus mungkin. Di dalam modul harus memuat tujuan pembelajaran secara terperinci, indikator pembelajaran, serta materinya dibuat secara utuh, lengkap dan juga detail. Diberi contoh soal dan ilustrasi untuk menarik perhatian daripada peserta didik. Ada latihan soal dan juga soal itu dibuat komunikatif bahasanya agar dapat lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Harus terdapat instrumen penilaian juga di dalam modul agar peserta didik itu dapat melakukan penilaian secara mandiri. Serta harus terdapat sumber referensi yang jelas dan juga terpercaya agar menjadi dasar dan juga kejelasan dari materi yang disajikan di dalam modul tersebut. Yang kedua ada self-content, artinya materi pembelajaran dari subkompetensi dalam satu modul itu menjadi komponen secara utuh dan dikemas menjadi satu kesatuan secara lengkap. Yang kedua ada stand-alone. Stand-alone artinya modul itu tuh berdiri secara sendiri dan tidak bergantung dari media lain ataupun sumber pembelajaran lain, sehingga benar-benar modul itu disusun secara lengkap agar dapat memudahkan peserta didik belajar secara mandiri. Selanjutnya ada adaptif. Artinya modul itu tidak bersifat kaku dan harus memberikan ruang-ruang penyesuaian, memperkaya materi dan juga menambah materi sesuai dengan perkembangan zaman, perkembangan pengetahuan dan juga perubahan teknologi informasi. Ada user friendly. Artinya modul itu harus dapat digunakan dan juga dipahami secara jelas agar peserta didik itu tidak merasa kebingungan atau kesulitan saat mengerjakan atau mempelajari modul itu secara mandiri. Komponen-komponen modul ajar. Menurut Fembrianto dalam Salirawati 2007, modul yang dikembangkan mengandung komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, petunjuk guru. Petunjuk guru memuat penjelasan tentang bagaimana pembelajaran itu dapat dilakukan oleh guru secara efisien yang menyangkut macam-macam kegiatan yang harus dikerjakan di kelas. Yang kedua, lembar kegiatan peserta didik. Lembar ini memuat materi penjelasan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Materi pelajaran disusun langkah demi langkah secara teratur dan sistematis sehingga peserta didik dapat mengikutinya dengan mudah dan cepat. Yang ketiga, lembar kerja peserta didik. Lembar ini terdiri dari pertanyaan atau masalah yang harus dijawab dan dipecahkan oleh peserta didik. Yang keempat, kunci lembar kerja peserta didik. Adanya kunci lembar kerja memungkinkan peserta didik untuk mengecek ketepatan hasil dari pekerjaan mereka.
Yang kelima, lembar evaluasi. Penilaian guru terhadap tercapai tidaknya tujuan yang dirumuskan pada modul oleh peserta didik ditentukan oleh hasil ujian akhir yang terdapat pada lembar evaluasi. Selanjutnya ada tujuan dari penggunaan modul. Yang pertama yaitu menyediakan perangkat ajar yang memandu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Yang keempat, memudahkan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Dan yang kelima, meningkatkan akuntabilitas dari guru. Langkah-langkah penyusunan modul. Rahdianta 2016 mengemukakan 6 langkah penyusunan modul. Yang pertama, analisis kebutuhan modul. Analisis kebutuhan merupakan tahap awal dalam penyusunan modul. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menganalisis silabus dan rencana pembelajaran semester atau RPS yang digunakan oleh lembaga atau pendidik. Melalui analisis tersebut, pengembang dapat memperoleh informasi terkait isi materi pelajaran, alokasi waktu, tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, sistem penilaian, serta komponen lain yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Yang kedua, desain. Hasil analisis kebutuhan dijadikan dasar dalam mendesain modul. Pada tahap ini, pengembang perlu untuk menetapkan kerangka bahan pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun langkah-langkah pembelajaran, menentukan tugas atau aktivitas peserta didik, serta merancang instrumen penilaian. Yang ketiga, implementasi. Implementasi adalah tahap penerapan modul dalam kegiatan pembelajaran. Pelaksanaannya harus sesuai dengan alur yang telah dirancang di dalam modul. Pada tahap ini perlu diperhatikan adanya ketersediaan bahan, alat, dan media pembelajaran, kesiapan lingkungan belajar, serta konsistensi dalam menjalankan strategi pembelajaran sesuai skenario yang telah ditetapkan. Yang keempat, penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengetahui tingkat penguasaan peserta didik terhadap materi dalam modul. Pelaksanaan penilaian mengikuti ketentuan yang telah dirumuskan dalam modul, menggunakan instrumen yang telah dirancang sebelumnya, serta mengukur capaian hasil belajar peserta didik. Yang kelima, evaluasi dan validasi. Evaluasi dan validasi dilakukan secara berkala terhadap modul yang telah digunakan. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan pembelajaran dengan desain modul. Sedangkan validasi bertujuan untuk menguji kesesuaian isi modul dengan kompetensi yang menjadi target pembelajaran. Jika modul dinilai sesuai dan efektif, maka modul tersebut dinyatakan valid. Validasi dapat dilakukan dengan melibatkan ahli yang kompeten di bidangnya. Yang keenam, jaminan kualitas. Jaminan kualitas dilakukan untuk memastikan bahwa modul yang disusun telah memenuhi standar yang ditetapkan. Hal ini dilakukan dengan cara memantau proses penyusunan modul, memastikan kesesuaian dengan desain awal, serta menguji kelayakan modul berdasarkan elemen mutu yang mempengaruhi kualitasnya. Selanjutnya, contoh modul ajar. Nah, di sini saya melampirkan salah satu contoh dari modul ajar, yaitu modul ajar matematika pada bab 2 tentang penjumlahan dan juga pengurangan yang ditujukan untuk fase A. Nah, di sini saya hanya akan melampirkan beberapa bagian dari isi modul ajar saja yang sekiranya itu dianggap penting atau ya harus ada di dalam modul tersebut. Bagian pertama yaitu terdapat identitas modul. Nah, di sini berisi mengenai informasi dasar seperti nama penyusun, instansi, tahun ajaran, jenjang sekolah, mata pelajaran, kelas, materi, dan juga alokasi waktu. Nah, bagian ini tuh penting karena menjadi gambaran awal mengenai modul yang digunakan. Nah, dengan adanya identitas ini, guru maupun pembaca itu langsung tahu modul ini ditujukan untuk siapa, materi apa yang diajarkan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses pembelajarannya. Bagian kedua yang tidak kalah penting yaitu ada bacaan atau materi pembelajaran. Nah, di sini tuh dijelaskan konsep apa yang akan dipelajari, yaitu mengenai penjumlahan, lengkap dengan contoh dan juga cara penyelesaiannya. Jadi, materi itu disusun secara bertahap, mulai dari penjelasan konsep, contoh soal, hingga ilustrasi visual untuk membantu pemahaman siswa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa modul itu dirancang agar siswa itu dapat benar-benar belajar secara mandiri, karena materinya itu sudah dijelaskan dengan jelas, sistematis, dan juga mudah dipahami. Dengan adanya bahan bacaan yang lengkap, maka siswa itu tidak hanya mengerjakan soal, tetapi juga memahami konsep dasar dari materi tersebut.
Bagian ketiga yaitu yang paling penting juga ada asesmen dan juga penilaian. Nah, di sini dijelaskan bagaimana cara mengukur pemahaman dan keterampilan peserta didik atau siswa setelah pembelajaran. Nah, penilaian itu tidak hanya berupa soal tetapi juga mencakup kegiatan seperti mengamati gambar, membuat soal cerita, dan menyelesaikan masalah. Selain itu, terdapat kriteria penilaian juga yang membantu guru itu menilai secara objektif, misalnya dari segi ketepatan jawaban siswa, kelengkapan, dan cara penyelesaian soal oleh siswa tersebut. Nah, bagian itu tuh penting karena menunjukkan bahwa pembelajaran itu tidak hanya berhenti di penyampaian materi saja, tetapi juga memastikan apakah tujuan pembelajaran itu tuh sudah tercapai atau belum. Jadi dari pembahasan kita tadi dapat disimpulkan bahwa modul merupakan bahan ajar yang sangat penting karena dapat membantu siswa dalam proses belajar mandiri dan juga memudahkan guru dalam proses belajar mengajar. Semoga penjelasan tadi dapat membantu teman-teman terkait dengan pertanyaan apa itu modul dan juga seberapa penting sih modul dalam proses pembelajaran. See you di next video.